Selamat pagi para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia secara daring dengan Ibu Maria Noni. Apa kabar para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau? Tentu saja kabarnya baik-baik dan sehat-sehat selalu. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kehidupan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Indonesia dari tempat kita masing-masing. Pada hari ini kita akan mempelajari materi KD 3.3 yaitu mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan dalam pidato persuasif tentang permasalahan yang aktual yang didengar dan atau dibaca, dan KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, pesan dalam pidato yang dibaca atau didengar. Sebelum kita memperdalam KD 3.3 dan KD 4.3, mari kita bersama-sama dari tempat kita masing-masing berdoa sesuai dengan agama yang kita anut. Dari tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mendengar atau membaca teks pidato persuasif, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Sebelum memasuki materi, para peserta didik, saya persilakan untuk melihat gambar yang ditampilkan. Setelah kalian melihat gambar tersebut, tuliskan 4 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut dan jawablah pertanyaan yang kamu tulis itu. Selanjutnya kita memasuki materi KD 3.3 dan 4.3. 1. Pengertian teks pidato persuasif. Yang dimaksud dengan teks pidato persuasif yaitu teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Untuk sampai pada ajakan itu, pembicara menyampaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapat-pendapatnya. Fakta dan pendapat berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya itu. Yang kedua, tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting? Mengajak orang peduli? Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens.
Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun, dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato dengan hebat. Yang ketiga, fungsi teks pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan teks yang berfungsi untuk memaparkan, memengaruhi, dan mengajak khalayak ikut meyakini hal-hal yang disampaikan, baik berupa fakta maupun argumen dalam melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan atau hal lain. Selanjutnya kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Simaklah pidato persuasif yang disampaikan oleh kakak kelasmu, yaitu Laura Nabiza. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato persuasif yang berjudul Stop Penularan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Tercatat lebih dari 172.000 kasus positif COVID-19, di mana lebih dari 120.000 sembuh dan 3.000 lainnya meninggal dunia. Dengan kondisi kita yang seperti ini, pemerintah menghimbau warga untuk tetap berada di rumah dan mengenakan masker jika keadaan yang memaksakan kita untuk keluar rumah. Namun, sebagian dari kita menganggap remeh kasus ini dan tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Masih banyak dari kita yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak mengenakan masker, keluar rumah saat yang tidak penting, dan berjabat tangan. Mengapa sulit sekali untuk kita mematuhi protokol kesehatan? Memangnya sulit memakai masker? Maka dari itu, saya harap kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan ini dengan mencuci tangan sering mungkin menggunakan sabun dan air bersih, memakai masker kita ketika keluar rumah, dan tidak bepergian saat yang tidak penting. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Mari hentikan penularan virus ini dari sekarang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian harinya. Sekian, terima kasih. Setelah kalian menyimak pidato tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Identifikasilah informasi penting yang terdapat dalam teks pidato itu. Selanjutnya, tentukan pula jenis informasi itu dengan jelas. Silakan kalian menulis di buku latihan. Para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau yang Ibu Noni banggakan, demikianlah materi pembahasan kita kali ini, yaitu materi teks pidato persuasif. Untuk menutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita dan juga orang lain untuk masa-masa yang akan datang. Dari tempat kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta didik kelas 9 SMP Xaverius Lubuk Linggau, sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.